Miss yang Miss kasihi. Miss harap kalian di rumah dalam keadaan baik. Dan untuk kelas 9 hari ini materi kita tentang teks inspiratif. Dan teks inspiratif ini berhubungan dengan kalian karena pada saat ini kalian sudah mau naik ke SMA. Teks naratif ini adalah untuk menceritakan bagaimana kisah kita dalam menjalani kehidupan atau ada sesuatu yang berkesan untuk menjalani kehidupan yang membuat kita menjadi lebih baik lagi. Sudah? Jadi sebelum kita masuk ke teks inspiratif, Miss mau kasih sedikit bagan tentang teks inspiratif sebelum kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama kita akan bahas pengertian dari teks inspiratif, dan yang kedua kita mau bahas ciri-ciri teks inspiratif, yang ketiga struktur teks inspiratif, dan yang terakhir bagaimana karakteristik dari suatu teks inspiratif. Kembali kita ke materi. Yang pertama ada pengertian teks inspiratif. Menurut Kemendikbud tahun 2018 yang dimaksud dengan teks inspirasi atau teks cerita inspiratif adalah salah satu bentuk teks narasi yang bertujuan untuk memberikan inspirasi bagi banyak orang. Cerita yang disampaikan dalam teks inspirasi umumnya dapat menggugah perasaan atau memberi kesan yang sangat mendalam bagi pembaca. Di sini adalah menurut Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan tahun 2018. Bentuk inspirasi atau teks cerita inspiratif adalah salah satu bentuk teks narasi. Teks narasi adalah suatu kejadian atau peristiwa kemudian perasaan atau memberikan kesan yang sangat mendalam bagi pembacanya. Tak jarang cerita yang disajikan mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, ataupun cerita yang disajikan dalam teks inspirasi biasanya berasal dari kisah hidup seseorang. Di sini pengertian teks inspirasi mungkin dapat kalian pahami adalah teks yang dapat menginspirasi kalian untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, atau bisa dikatakan teks inspirasi adalah teks bagaimana untuk memotivasi kalian dalam memasuki masa SMA nantinya ataupun dalam memilih masuk ke SMA mana kalian nantinya. Kemudian yang B ada ciri-ciri teks inspiratif. Teks inspirasi biasanya memiliki tema tertentu yang dapat dikembangkan menjadi sebuah kisah yang menarik. Miss ambil satu contoh, misal kalian mengambil tema tentang kehidupan nyata atau tentang ibu kalian ataupun ayah kalian, bagaimana dia menghadapi kalian di rumah, atau bagaimana dia menanggapi bagaimana kesan yang mereka dapatkan dari sikap kalian di rumah. Itu bisa kalian menjadikan suatu teks inspirasi, karena tidak mungkin orang tua kalian di rumah tidak memberikan inspirasi ataupun motivasi kepada kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Dan yang kedua, selain tema, teks inspirasi memiliki alur cerita sehingga pembaca dapat memahami cerita yang disajikan serta pesan yang hendak disampaikan. Oke, yang nomor 2, dalam teks inspirasi alur yang digunakan biasanya alur maju. Mengapa digunakan alur maju? Karena pada alur maju itu memiliki adapun pesan yang mau disampaikan kepada si penulis untuk yang didapatkan oleh si pembaca. Kemudian yang ketiga, teks inspirasi pun memiliki amanat atau pesan yang hendak disampaikan kepada pembaca. Dalam teks inspirasi memiliki amanat atau pesan yang hendak disampaikan pembaca. Misal pesan yang disampaikan itu bisa dia berupa hidup bahagia dengan segala kekurangan yang dimiliki. Dan yang keempat, teks inspirasi bersifat naratif. Naratif di sini dimaksudkan adalah menguraikan suatu peristiwa. Karena menceritakan tentang seseorang atau sesuatu yang dapat memberikan inspirasi bagi siapapun yang membaca kisah tersebut. Dan kemudian yang kelima, teks inspirasi
seorang tokoh yang menjadi tauladan bagi pembacanya. Yang bagian kelima, ini bisa kita ambil contoh, misalnya nanti Miss akan membacakan di bagian akhir materi tentang kisah Mary Riana, bagaimana dia bisa menjadi sukses dalam karirnya. Dan yang terakhir, tokoh dalam teks inspirasi dapat berupa tokoh yang ada dalam kehidupan nyata ataupun rekaan. Rekaan yang dimaksud di sini adalah rekayasa atau hanya sebatas imajinasi kalian dalam menginspirasikan seseorang. Oke, yang C ada struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama ada orientasi, perumitan peristiwa, kemudian komplikasi, resolusi, dan koda. Kita masuk yang pertama, orientasi. Orientasi itu adalah yang pertama ada orientasi. Orientasi itu pengantar atau pendahuluan yang berisi gambaran umum sebelum masuk ke cerita yang lebih rinci. Di bagian A, pengantar atau pendahuluan yang berisi gambaran umum sebelum masuk ke cerita yang lebih rinci. Di sini dimaksudkan adalah bagian orientasi itu adalah pengenalan sebelum seseorang melakukan cerita teks inspiratif. Dan kemudian yang kedua ada perumitan peristiwa. Biasanya ini berisi tentang perjalanan kisah tokoh dan peristiwa yang dialami sang tokoh menuju ke puncak ataupun konflik. Kemudian yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi adalah berisi puncak atau inti dari cerita dan pada bagian ini biasanya berisi berbagai permasalahan yang dialami oleh si tokoh. Dan bagaimana sang tokoh menghadapi permasalahan tersebut. Kemudian ada resolusi. Di bagian resolusi adalah peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Pada bagian ini dikisahkan
peristiwa yang dialami tokoh dan menyadarkan sang tokoh. Dan yang terakhir ada koda. Koda ini berisi penutup suatu cerita dan kesimpulan dari suatu cerita serta amanat yang akan disampaikan sang tokoh. Sudah? 1, 2, 3, 4, 5. Kelima struktur ini akan nampak kita lihat jelas di bagian video kita yang terakhir. Nanti Miss akan kasih bacaan contoh tentang struktur teks cerita inspiratif yang tidak bakal nampak kalian di mana orientasinya, kemudian perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Oke, yang terakhir ada bagian D yaitu karakteristik teks inspiratif. Karakteristik itu maksudkannya adalah kekhasan yang diceritakan dari sang tokoh tentang cerita inspiratifnya. Kalau dikatakan khas, semua orang memiliki kekhasan. Misalnya, Miss juga memiliki kekhasan yang kata orang sih memiliki kulit putih, padahal Miss rasa nggak putih lagi, sudah hitam. Oke, kita lanjut kembali ke topik. Kemudian, yang pertama ada teks inspiratif mempunyai pesan untuk disampaikan kepada pembaca. Sudah, yang pertama teks inspiratif mempunyai pesan untuk disampaikan kepada pembaca. Pesan itu bisa berupa, misalnya begini, bekerja yang sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang lebih baik. Maksudnya kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh tidak akan mendapatkan hasil yang sia-sia di kemudian hari kelak yang akan datang. Dan kemudian yang kedua, teks inspirasi adalah narasi karena menceritakan tentang seseorang atau sesuatu yang dapat menginspirasi siapapun yang membacanya. Ya, di bagian kedua, teks inspirasi adalah narasi. Narasi itu tadi sudah Miss jelaskan di awal adalah suatu kisah ataupun kejadian yang menceritakan tentang seseorang atau sesuatu yang dapat menginspirasi siapapun yang membacanya.
Pada saat kalian membaca teks inspiratif, pasti kalian akan dapat menginspirasi untuk menjadi lebih baik lagi dalam membaca suatu teks inspiratif. Dan kemudian yang ketiga, teks inspirasi memiliki struktur yang terdiri atas yang pertama ada orientasi, dan yang kedua ada perumitan peristiwa, yang ketiga ada komplikasi, yang keempat ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Tadi di bagian struktur, Miss sudah jelaskan. Inilah dia pengertian-pengertian dari orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, serta koda. Kemudian yang keempat, teks inspirasi biasanya memiliki tema yang spesifik. Yang dapat dikembangkan menjadi cerita yang menarik. Sudah, di bagian ini memiliki tema yang spesifik, atau dengan kata lain, bisa ambil contohnya begini. Di sini kita buat contoh ibuku, idolaku. Dan contoh tema ini bisa kita spesifikkan lagi untuk mencari cerita teks inspiratif menjadi ibuku. Kata idolaku kita hilangkan. Itulah yang dimaksudkan di sini adalah untuk memiliki tema yang lebih spesifik lagi. Dan kemudian yang terakhir ada teks yang menginspirasi umumnya menceritakan kisah kehidupan karakter yang bisa menjadi model bagi pembacanya. Karakter dalam teks inspiratif dalam teks inspiratif dapat berupa karakter, kehidupan,
nyata atau fantasi. Ini juga yang menjadi teks yang merangsang yang terkandung dalam cerita. Oke, yang terakhir ada teks yang menginspirasi, umumnya menceritakan kisah kehidupan karakter yang bisa menjadi model bagi pembacanya. Dan kemudian karakter dalam teks inspiratif dapat berupa karakter yang kehidupan nyata atau fantasi. Ini juga yang menjadi teks yang merangsang yang terkandung dalam suatu cerita. Oke, kemudian selanjutnya Miss akan membacakan dua cerita. Cerita yang pertama, nanti kalian langsung dapat menangkap bagian struktur teks. Yang pertama ada orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Dan untuk cerita kedua, nanti Miss mau kalian dengarkan berulang-ulang dan kalian nanti tentukan sendiri di mana dia letak orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Kemudian Miss akan baca cerita yang pertama. Belajar dari kisah Mary Riana, si pemilik mimpi $1.000.000. Mungkin kalian gak asing lagi dengan yang namanya Mary Riana. Mary Riana ini banyak menciptakan sebuah novel yang dikatakan itu bisa jadi novel fiksi. Di sini misalnya ambil si pemilik mimpi $1.000.000. Mary Riana, nama yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, terutama para anak muda yang termotivasi dengan perjuangannya. Kesuksesan Mary Riana saat ini merupakan buah dari kerja keras dan semangat yang tinggi dalam menggapai mimpi-mimpinya. Namun, wanita kelahiran Jakarta 29 Mei 1980 itu melambung saat buku biografi yang berjudul Mary Riana, Mimpi $1.000.000 karya Albert Enda laris manis hingga menjadi bestseller. Buku ini menceritakan keberhasilan Mary Riana yang meraup $1.000.000 Singapura di usia 26 tahun. Hingga akhirnya buku terlaris ini diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama. Itu dia termasuk ke dalam orientasi. Dan kemudian kita masuk ke perumitan peristiwa. Mary Riana ini selalu membagi kisah hidupnya untuk memotivasi dan menginspirasi banyak orang. Dia ingin kesuksesannya menular ke semua orang dan meyakinkan bahwa mimpi itu bukan hanya mimpi, melainkan dapat menjadi nyata. Selain itu, yang menjadi sorotan adalah kehidupan keluarga Mary Riana yang cenderung berasal dari keluarga sederhana. Wanita berdarah Tionghoa Indonesia ini berasal dari keluarga sederhana, lahir dari pasangan Suwanto Soratputro dan Lydia Sanian. Ayah Mary awalnya seorang pegawai biasa yang memutuskan berhenti bekerja dan merintis usaha, sementara sang ibu berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Mary kecil mulai menempuh pendidikan di sekolah dasar Don Bosco Pulau Mas yang terletak di sebuah pemukiman wilayah ujung Jakarta Timur dan berbatasan dengan Jakarta Utara. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Santa Ursula, Jakarta Pusat dan menamatkan jenjang pendidikan menengah di Sekolah Katolik Khusus Perempuan SMA Santa Ursula, Jakarta Pusat. Setelah lulusan sekolah menengah, ia berencana untuk melanjutkan kuliahnya di Universitas Trisakti daerah Jakarta. Namun apa daya, banyak masalah kala itu terjadi. Saat tahun kelulusan SMA, ada 3 peristiwa yang bergejolak melanda negeri ini, tepatnya di tahun 1998, antara lain krisis moneter, kerusuhan besar, dan lengsernya Presiden kedua Soeharto yang menandai pergantian era dari orde baru ke era reformasi. Maaf, itu tadi masih termasuk ke orientasi. Demi keamanan dan keselamatan dirinya, diterbitkan ke luar negeri yaitu Singapura dengan modal pas-pasan dan dapat dikatakan
kurang harus berjuang memikirkan kehidupannya selama di sana. Hingga akhirnya selama ia menempuh pendidikan jenjang lanjut di Universitas Teknologi Nanyang atau Nanyang Technology University atau NTU mengambil Fakultas Teknik Elektro Singapura. Menurut Mary, saat itu ia merasa berada dalam sebuah film perang, di mana ia diminta pergi meninggalkan Indonesia agar selamat. Jika ada yang beranggapan bahwa Mary kuliah dengan suasana hati tenang dan uang pendidikan selalu tersedia, maka itu salah besar. Pasalnya, ia melanjutkan pendidikan di sana hanya bermodalkan uang pas-pasan, bahkan kurang. Kemudian ia memutar otak untuk tetap bertahan hidup di sana. Di tengah kemelut kondisi keuangan, Mary ikut program pinjaman pelajar dari pemerintah Singapura. Kredit pendidikan ini memang banyak diterapkan di negeri lain agar memperoleh pendidikan layak. Tapi namanya pinjaman atau utang, Mary harus mengembalikannya. Itu termasuk di dalam permintaan peristiwa. Setelah melihat jumlah total utang yang dipinjam kemarin itu sebesar 400.000 US dollar, sadar dengan tumpukan utang yang harus dicicil, dan agar tetap bertahan hidup di negeri singa, Mary terpaksa bekerja paruh waktu mulai dari sebagai penyebar brosur, menjaga toko bunga, dan pekerjaan lainnya. Saat itu uang saku Mary hanya sebesar $10 Singapura per minggu, sehingga kadang dirinya harus menahan rasa lapar dan berpuasa. Tak ingin seperti ini terus, Mary berpikir keras dan menancapkan tekad untuk bebas dan merdeka secara finansial saat usianya menginjak 30 tahun. Hal ini ia niatkan ketika berumur 20 tahun. Hingga akhirnya dia berpikir, jika mengumpulkan uang dengan nominal yang sama seperti pinjaman tersebut, maka harus membutuhkan waktu selama 10 tahun bekerja baru dapat melunasi hutang tersebut. Kemudian ia memutuskan untuk berbisnis multi-level marketing atau MLM. Setelah coba menjalani, ternyata bukannya untung, malah untung dengan kerugian sebesar $200 Singapura. Sudah jatuh tertimpa tangga, ini juga yang dirasakan Mary. Ia kembali mencetak rugi yang membuatnya kehilangan uang sebesar $10.000 Singapura saat menjajal peruntungan di investasi saham. Ini termasuk ke dalam komplikasi berisi puncak atau inti dari cerita. Meskipun hidup pas-pasan dirundung kemalangan karena bisnisnya tidak untung, ibu dari 2 anak orang ini mampu menyelesaikan studinya tepat waktu menjadi seorang insinyur teknik elektro. Barulah kemudian pintu kesuksesan mulai terbuka sedikit demi sedikit. Tepatnya di tahun 2002, ia bergabung dengan sebuah perusahaan keuangan sebagai konsultan finansial. Profesinya juga mengharuskannya menjual berbagai macam produk keuangan seperti asuransi dan kartu kredit. Pada awal karirnya ini, Mary merasa kesulitan melakukan komunikasi dengan klien di Singapura menggunakan bahasa Mandarin. Namun ia tidak menyerah dan terus belajar berkat ketekunan dan kerja keras. Hingga belasan jam per hari ia sukses meraup lebih dari $200.000 atau sekitar 2 miliar dalam uang Indonesia. Kemudian ini bisa kita masukkan ke dalam komplikasi. Dengan penghasilan yang seperti itu, ia mampu melunasi kredit dana pendidikan sebesar $40. Kisah inspirasi tersebut kemudian dibukukan oleh seorang Albert Ende tertarik untuk menuangkannya menjadi sebuah buku yang berjudul Mary Riana Mimpi $1.000.000. Buku ini terbit pada tahun 2011. Begitu dilempar ke pasaran, buku tersebut sukses menjadi bestseller, sehingga suksesnya buku ini diangkat ke layar lebar dengan judul yang sangat garapan Hestu Saputra di bawah MD Pictures. Film yang dibintangi oleh Chelsea Islan, Dian Wiyoko, dan Kimberly Reader serta Ferry Salim tersebut rilis tahun 2014 dan berhasil membius penonton yang ceritanya menginspirasi. Setelah 16 tahun tinggal di Singapura, dia memutuskan untuk balik ke tanah air untuk menjalankan niat mulianya, yaitu berbagi ilmu sehingga membuat hidupnya dan orang lain lebih berarti. Saat ini Mary Riana dikenal sebagai motivator nomor 1 di Indonesia maupun di Asia. Ia juga merupakan pengusaha dan edukator. Miliarder ini pun mendirikan sebuah pusat pengembangan diri bagi anak-anak usia 9-19 tahun bernama Mary Riana Learning Center atau MRLC. Ini termasuk ke dalam resolusi. Dan yang terakhir ada koda. Kisah Mary Riana ini membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah hal yang menghalangi untuk menuju kesuksesan, melainkan adalah pintu keberhasilan. Terutama keterbatasan dalam hal materi. Jika Anda ingin sukses,
Jangan pernah takut untuk melangkah dan membuktikan kepada dunia bahwa diri sendiri mampu. Pesan ataupun penutup dari suatu cerita yang dapat kita ambil pesan yang dikatakan oleh Mary Riana, jika Anda ingin sukses, jangan pernah takut untuk melangkah dan membuktikan kepada dunia bahwa diri lagi. Kodenya ialah, jika Anda ingin sukses, jangan pernah takut untuk melangkah dan membuktikan kepada dunia bahwa diri sendiri mampu. Itu cerita yang pertama. Kemudian cerita yang kedua, Miss harap kalian bisa mendengarkan video ini berulang kali. Kemudian kalian tentukan sendiri di mana letak orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, serta kodenya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya kepada kalian, khususnya para pembaca. Kebetulan sekali ini adalah kali pertama saya menulis di website ini. Dan kalau bukan karena tugas sosiologi dari guru terfavorit, sepertinya saya tidak akan mengetik sepatah kata pun di sini. Baiklah, nama saya Siti Yuni Mufa, sekarang berusia 15 tahun dan duduk di bangku SMA kelas pertama. Jujur saja, saya sedikit mendapat kesulitan saat diharuskan untuk menulis pengalaman ini. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada perjuangan yang begitu berat saat saya mendaftar untuk masuk di SMA Negeri 16 Bekasi. Hanya sesekali merasa cemas, gugup, takut tersingkir, tetapi selebihnya santai saja. Karena kemudahan inilah, rasanya cerita saya akan biasa-biasa saja. Ya kalau begitu, saya mulai kisah perjuangan saya untuk masuk SMA Negeri 16 Bekasi. Hari itu, saya lupa tepatnya hari apa, adalah hari pengembalian nilai NIM hasil ujian nasional di SMP saya. Waktu itu saya sampai 2 kali bolak-balik ke toilet di sekolah karena mulas yang mendadak. Dan perasaan gugup yang menimpa saya secara bersamaan, bagaimana tidak, hari itu benar-benar menjadi hari yang menegangkan. Pasalnya, hari itu benar-benar tergantung dari doa-doa yang saya panjatkan. Mendapatkan yang tinggi atau yang rendah sebenarnya dari hari pertama untuk mengawali masuk kelas akhir di SMP, saya sudah bertekad untuk mencantumkan SMA Negeri 16 sebagai pilihan pertama yang tidak ada lagi. Akan tetapi, diam-diam saya selalu berdoa untuk mendapatkan NIM di atas 30 agar saya bisa masuk ke SMA yang memiliki jurusan bahasa, yaitu SMA Negeri 6 Bekasi. Untuk masuk di SMA Negeri itu minimal saya harus bisa masuk ke SMA, saya harus memiliki NIM senilai 32 atau lebih. Ya, tentu saja sulit dan perjuangannya tidak main-main. Setelah menunggu lama di ruangan pengambilan NIM yang sebenarnya lebih lama, waktu di toilet tiba-tiba saya seorang membuat semua jantungan muridnya terlonjak keluar mengumumkan hasil NIM. Pembagian NIM saat itu berturut-turut menurut absen. Saya sadar absen saya ada di urutan 34 dan sekarang sudah sampai di urutan 30. Jika saya ingin tahu, tangan saya tentu saja sudah berkeringat dingin. Ya, cocok sekali ciri khasnya dengan anak-anak SMP lainnya. Kemudian tibalah nama saya disebutkan oleh guru itu, dan hasil NIM yang dia ucapkan seakan mewujudkan belati yang menusuk tepat di dada. NIM saya 29. Oh astaga ya Tuhan, itu benar-benar jauh dari perkiraan dan doa-doa saya. Sangat melenceng jauh, hingga saat sempat berpikir guru itu salah membacakan hasil NIM saya, tetapi ternyata tidak. Hari itu benar-benar jadi hari yang tidak menyenangkan karena telah mematahkan semangat saya untuk bisa masuk ke SMA yang saya tuju. Walaupun akhirnya saya sadar diri, menyadari bahwa NIM saya sudah pantas tidak akan bisa masuk ke SMA yang bagus itu, saya tetap berusaha tegar dan tenang. Saya berhasil menyikapi itu semua. Setelah hari itu berakhir, saya pun segera menyatukan hari pendaftaran masuk SMA di kalender. Dan tujuan pertama saya adalah SMA Negeri 16 Bekasi. Hari-hari terasa berlalu begitu saja. Di SMP saya walaupun sudah mengetahui beberapa hasil NIM-nya, sekolah tetap meminta murid-murid untuk hadir walau tidak ada kegiatan belajar mengajar. Saya bukanlah tipikal orang yang rajin keterlaluan seperti itu. Jadi tentu saja setiap hari pengambilan NIM saya tidak pernah datang ke SMP itu. Ya, Anda boleh tertawa sepuasnya, saya akan tetap bercerita. Setelah melewati beberapa hari di rumah, tibalah hari pendaftaran pertama dimulai. Yang artinya saya harus segera siap-siap berangkat menuju ke tempat tujuan karena tempat dan pukul 7 pagi saya mendaftar langsung di sana. Segalanya sudah lengkap dan saya sudah siapkan dari beberapa hari sebelumnya. Mulai dari berkas-berkas penting dari sekolah, biodata pribadi saya, akta kelahiran, kartu keluarga, hasil raport. Setelah semuanya beres, saya pun berangkat ke tempat tujuan bersama kakak saya ke SMA Negeri 16 Bekasi. Mungkin Miss akan baca sampai situ aja. Nanti kalian lihat, Miss akan videokan
ceritanya, karena ceritanya ada sekitar 3 lembar, kan nggak mungkin Miss baca itu sebanyak 3 lembar. Videonya akan kalian lihat. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Miss harap kalian dapat memahaminya agar kalian bisa masuk ke SMA favorit kalian. Sekian dan terima kasih.